Video yang diunggah seorang pengguna aplikasi TikTok ini mengagetkan warganet. Rekaman menampakkan sebuah keranda jenazah terbang di malam hari. Peristiwa menyeramkan ini kabarnya terjadi di daerah Malang, Jawa Timur. Bagi sebagian masyarakat Jawa, keranda terbang yang disebut lampor diyakini adalah makhluk jahat berwujud iblis yang sedang mencari mangsa. Seketika, video ini viral dan menjadi perbincangan hangat. Sebagian tak percaya di zaman semodern ini, lampor masih saja gentayangan. Misteri dan mitos tentang siapa dan apa sebenarnya lampor itu kembali diungkit dan diperdebatkan. Dalam kehidupan budaya dan tradisi masyarakat Jawa, misteri tentang lampor telah hidup sejak lama. Meski dia menganggap mitos semata, faktanya sebagian masyarakat meyakini kalau lampor itu benar-benar ada. Ia adalah makhluk berwujud iblis jahat yang konon tercipta dari kabut yang menggumpal dan membesar sedemikian rupa. Lampor disebut memiliki mata yang bercahaya merah menyala. Setiap kehadirannya, lampor mengendarai keranda mayat yang terbang di malam hari. Kalau sudah keluar, itu artinya ia sedang mengincar manusia untuk dimangsa. Isu tentang setan lampor menghebohkan seantero Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1960-an. Kehadirannya sering dikaitkan dengan kemunculan wabah penyakit dan bencana. Semenjak dari dahulu, lampor telah menjadi momok yang menakutkan. Saking percaya, warga dengan patuh menaati semua larangan dan pantangan agar tak menjadi korban. Salah satu yang diikuti adalah larangan untuk tidak keluar rumah di saat maghrib sampai malam hari. Lampor akan datang ke rumah warga yang pintu dan jendelanya masih terbuka. Namun, kalau sudah muncul, akan selalu ada korban. Orang yang didatangi lampor akan mengalami musibah yang fatal berupa sakit yang berkepanjangan, linglung, atau hilang ingatan, dan bahkan meregang nyawa. Catatan dari Belanda dari buku Petangan yang diterjemahkan oleh Van Hayen tahun 1894, lampor itu sosok seperti musuhnya Sun Gokong. Nah, itu punya sayap, tubuhnya manusia, punya sayap, kepalanya kerbau atau sapi. Nah, itu tanda-tandanya biasanya seperti akan ada badai, suara-suara gemuruh seperti itu. Itu tulisannya sebagai hantu langit biasanya. Ya, dia kalau perannya seperti apa, sama memberikan sinyal-sinyal adanya bencana, pagebluk, pokoknya kesialan lah. Terlepas benar dan tidaknya video itu, lampor di Malang lebih sebagai sosok keranda terbang. Nah, tapi juga agak beda keranda terbang yang dulu biasanya, seingat saya, mbah-mbah saya cerita itu, dan banyak juga kesaksian-kesaksian teman-teman juga di YouTube sebenarnya banyak diceritakan itu, lampor keranda terbang itu tidak tertutup seperti di video itu ya. Jadi kerangkeng kerandanya itu yang terbang. Tidak semua cerita tentang lampor adalah hal yang menakutkan. Ini berangkat dari beberapa pendapat yang menyatakan kalau lampor bukanlah sosok iblis jahat. Ia dipercaya sebagai pasukan Nyi Roro Kidul yang bergerak dari Laut Selatan ke Gunung Merapi atau Keraton Yogyakarta. Sekelompok kecil lainnya bahkan mendapatkan cerita kalau lampor sebenarnya merupakan pasukan kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Ini masalah kepercayaan. Jadi kalau itu dikaitkan dengan Majapahit, saya kurang tahu itu bagaimana itu proses terjadinya ya. Yes. Karena kurang tahu, karena mitos Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong, kadang-kadang di Jogja itu ada dua hal, pasukan Nyi Blorong atau pasukan Nyi Roro Kidul. Nah, itu masih tanda tanya. Masyarakat mempercayai kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang salah satunya, dan ada yang plus tadi pasukan Mojopahit. Nah, ini agak repot.
Ya kenapa? Karena kalau udah Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong itu adalah tradisi Mataram Islam. Ya, Kromoleo ini yang agak mirip dengan Jawa Timuran. Itu banyak kan di Jawa Tengah. Magelang ke atas, Kromoleo. Apa itu? Hantu keranda terbang, bukan keranda terbang, keranda yang diangkut orang yang nggak kelihatan. Hanya orang yang mau meninggal atau kerandanya berhenti di depan rumah, itu yang akan mati, dijemput. Itu Kromoleo. Tak pernah jelas kebenarannya. Tak ada pula yang memastikan siapa dan apa sebenarnya lampor itu. Meski banyak yang yakin kalau lampor itu merupakan keranda terbang yang berisi iblis jahat. Nyatanya, ada saja sebagian yang tak peduli dengan larangan dan pantangan. Kepercayaan kepada lampor juga diikuti dengan keyakinan akan tanda-tanda kedatangannya. Tanda yang lazim diketahui penduduk berupa suara gaduh yang diikuti hembusan angin yang sangat kencang. Setelah angin mereda, akan terlihat keranda yang melayang-layang di udara. Lampor berputar mengintai korban. Ia akan menyasar rumah yang terbuka. Ada pula yang menyebut kalau lampor sudah menetapkan orang yang akan dimangsa. Hal ini terkait oleh motif balas dendam serta karena kesalahan yang diperbuat. Setelah kemunculan lampor, penduduk percaya bahwa setelah itu akan datang wabah penyakit atau pagebluk dan disusul musibah lain. Pada sisi goib, lampor adalah makhluk halus yang hanya bisa dilihat oleh calon korban. Sejumlah ahli supranatural menerawang kalau lampor benar ada dan bukan mitos semata. Fakta mengenai lampor sendiri adalah sebuah kepercayaan terdapat di dalam kehidupan budaya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa ini percaya bahwa lampor adalah sejenis iblis yang akan mengganggu umat manusia dengan berbagai macam versi yang akan ia lakukan. Bahwa jin itu memang ada, tapi apakah benar adanya lampor atau tidak, yang tahu hanya Allah. Dan kalaupun memang ada korban di tempat itu, paling tidak kita harus menginvestigasi, mengobservasi agar tidak terjadi fitnah. Sementara itu, untuk mengusir serta menghindari kedatangannya, masyarakat akan memasang kentongan dan menyalakan lampu di sepanjang jalan di kampung. Lampor disebut menghindari cahaya yang terang. Sampai kini, lampor menjelma menjadi misteri yang terus dipelihara. Ia diartikan dari sudut yang berbeda-beda. Para ulama dan pemuka agama turut memberikan pandangan serta arahan agar masyarakat tak sepenuhnya percaya. Pemirsa, sebenarnya tanpa ada keranda terbang, tanpa ada namanya lampor atau apapun gitu ya, yang namanya jin atau setan itu atau iblis pasti juga suka mengganggu manusia, dan itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu mengganggu, memberikan rasa was-was ke dalam dada manusia. Nah, berita tentang keranda terbang ini atau lampor ini juga adalah salah satu gangguan buat kita. Kenapa? Karena kita langsung berpikir, wah ini begini, jadi was-was begini begitu. Padahal kita cukuplah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita melihat fenomena ini ya, kita ini harus jangan percaya dengan yang namanya bid'ah, tahayul atau khurafat. Kalau memang itu tiba-tiba rekayasa atau hoax gimana? Jadi kita juga harus tabayun, ya kan? Kalau secara Quran itu yang namanya setan atau jin memang pengganggu manusia, tapi tidak harus kita kaitkan dengan yang namanya lampor atau keranda terbang dan sebagainya ya. Bahwasanya yang namanya lampor ini membawa bencana, ya kan? Jangan kita percaya. Karena apa? Tidak ada lampor pun ya, kalau bencana aja. Dalam surat 10 ayat 107. Wa iyamsaska wa bidurin falakasi falahu billah. Jika Allah mau menurunkan suatu mudarat, tidak ada bisa menghilangkannya kecuali Allah. Jadi ya datangnya dari Allah, menghilangkan juga dari Allah. Jadi jangan cepat percaya dengan begituan ya. Video viral tertangkapnya keranda yang sedang terbang semakin mengukuhkan keberadaannya. Lepas dari itu, ada tidaknya keberadaan iblis berkeranda ini, hendaknya kita selalu berpegang teguh dengan ajaran agama,
bahwa tak ada musibah yang tak seizin pencipta, bahwa kematian berada di tangannya. Wallahu a'lam.